Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana positif di Indonesia oleh Rizky Dwi Prasetyo. Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat dan cepat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknik informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Berbagai metode penipuan melalui media online terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terikat penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik, yakni padahal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian di mana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP. Dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subjek hukum orang dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana. Siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk ke dalam kejahatan lintas negara dan cybercrime, di mana salah satu karakteristiknya tidak dapat dibatasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut, maka pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks berbeda, tetapi tetap dapat digunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online. Pada aktivitas transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual beli online, mengikat konteks sebenarnya dari adanya Undang-Undang IT adalah sebagai perlindungan konsumen. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja. Sedangkan pada pasal 378 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional. Dengan kata lain, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT merupakan lex spesialis dari pasal 378 KUHP yang merupakan lex generalis dari tindak pidana penipuan. Meskipun keduanya juga memiliki kekaburan, maka makna norma dalam unsur-unsur tindak pidananya. Melihat unsur dan modus penipuan online yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT dirasa sangat tepat untuk langsung didakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul kekhawatiran lolosnya pelaku dari pembebanan pemidanaan pada tindakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.